Mungkin Sobat Sambut pernah mendengar ada mobil yang istilahnya LCGC tapi dikasih turbo. Wah, pada bingung kan tuh mobil apa? Nah, tapi kami akan menampis hal tersebut dan kami akan membela mobil tersebut bahwa tidak hanya sekedar LCGC, bahkan dia segmennya bukan LCGC sama sekali. Kami akan menampilkan sisi positif dari mobil tersebut. Dan ini adalah mobilnya. Toyota Race tipe GR 2021. Halo Sobat Sambut, kembali lagi di Mobil Bagus Tuh Tadi bersama gua Jose. Nah, kali ini kita akan membahas keunggulan dari Toyota Race GR 2021 ini. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah baiknya kalau kalian bisa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan konten-konten kami yang berikutnya. Nah, sesuai dengan pembahasan yang di awal nih, banyak banget, nggak banyak sih, tapi kadang suka seliweran kata-kata yang pedas di internet bahwa ini mah mobil LCGC dikasih turbo. Nah, tapi kami kurang setuju dengan sebutan bahwa mobil ini adalah mobil LCGC dikasih turbo. Kenapa begitu? Simak sampai habis ya. Yang pertama, di bagian depannya aja itu nggak ada LCGC-nya sama sekali. Terutama di bagian headlamp. Kalau kita lihat di bagian headlampnya, dia udah full LED, baik lampu jauh maupun lampu dekat. Nah, LCGC mana yang lampunya full LED? Paling kalaupun ada, itu juga tipe tertinggi, tipe GR. Contohlah kita ambil Agya ya. Kemudian untuk kita lihat bagian bawah, di bagian bawah juga ada DRL-nya, kemudian juga ada fog lamp-nya, lengkap banget. Nah, mobil LCGC kan nggak ada DRL-nya ya setahu saya. Tapi kalau mungkin ada, boleh tulis di kolom komentar ya. Nanti kita review mobil apa, mobil LCGC apa yang pakai DRL. Untuk di bagian grill-nya, semuanya udah nggak pakai krum-kruman lagi. Semuanya full black gloss kayak gini, jadi makin cantik. Nah, ini biasanya ya, kalau misalnya mobil LCGC itu rata-rata masih menggunakan motif krum nih. Jarang-jarang ada yang pakai kayak gini. Ya mungkin ada sih seliweran dikit. Tapi ini cantik kok, nggak kelihatan kayak LCGC, mewah kok. Nah kalau kita lihat juga nih di bagian bannya sendiri, velgnya juga cantik banget. Meskipun cuma one tone, tapi dia warnanya hitam doff, bukan hitam doff, maksud kami hitam glossy gini ya. Jadi keren banget lah. Nah mobil LCGC setahu saya motif velgnya nggak kayak gini. Dan kalaupun hanya satu tone atau one tone, warnanya juga paling warna silver lah atau metalik gitu yang biasanya ada di mobil-mobil pada umumnya. Nah, jadi ini tidak menekankan kesan LCGC ya. Mungkin ada satu. Untuk di bagian sistem pengeremannya, dia cakram nih dua-duanya di depan. Tapi sayangnya di bagian belakang dia masih menggunakan drum. Jadi nggak disc brake. Tapi nggak ngaruh lah. Kemudian lihat di bagian spionnya, cantik sekali. Dia senada dengan warna atasnya. Ini adalah varian two tone ya. Atasnya hitam, bawahnya merah. Dan ini sudah full electric dan auto retract. Mobil LCGC ada nggak ya yang auto retract? Mungkin kalaupun ada, kayaknya modifan deh. Tapi correct me if I'm wrong. Kemudian di bagian handle pintunya sendiri, dia berwarna chrome dan ada smart entry-nya. Dia nggak berupa tombol ya, tapi berupa sensor seperti ini. Dan kebetulan ini mobil sudah keyless, jadi kita tinggal deketin. Ini kunci lagi saya kantongin, tinggal ditekan. Nah, tuh, auto retract kan. Ya, ini nggak bisa dibilang LCGC sih. Oke, tapi mari kita bahas keseluruhannya. Nah, di bagian atasnya sendiri ada antena shark fin. Setahu saya ya, LCGC kayaknya pakai antena radio nggak sih? Yang kayak tanduk unicorn gitu. Tapi ini udah nggak pakai antena ini lagi ya, antena biasa. Dia sudah pakai shark fin. Dan kalau kita lihat juga bagian bodi sampingnya juga cakep banget. Di bawahnya ada body kit. Kemudian juga untuk di bagian belakang ini bannya juga sama ya, senada dengan ban depan. Jadi rasanya sayang nih kalau mobil ini disebut LCGC dikasih turbo. Bagian atasnya juga cakep banget sih. Tapi mari kita lihat bagian belakangnya. Di bagian belakangnya aja ganteng banget. Dengan beberapa aksen seperti di kiri dan kanan terlihat semakin sporty dan aerodinamis pastinya ya. Dan yang menarik juga di bagian stop lampnya sendiri dia sudah LED walaupun lampu sen dan lampu mundurnya belum LED nih. Masih menggunakan bohlam. Tapi nggak apa-apa lah, ini suatu gebrakan baru dari Toyota.
Dan kita lihat di bagian belakang lagi dia ada High Mount Stop Lamp, kemudian juga listnya ini udah bukan chrome tapi bener-bener black gloss. Kemudian ada kamera mundur dan 2 titik sensor parkir serta logo GR. Nah, kalau Toyota yang dulu itu TRD ya, Toyota Racing Development, tapi sekarang GR yaitu Gazoo Racing. Nah, sekali lagi kita akan pertanyakan, tidak ada kesan LCGC ya di sebelah sini. Nah, sekarang mari kita lihat. Salah, ini kan nggak review ya. Nah, mungkin pada penasaran nih, konfigurasi mesinnya seperti apa sih? Sekarang mari kita lihat mesinnya, yuk. Nah, seperti ini tampilan jantung pacu dari Toyota Race yang GR Sport Turbo. Jadi ada 2 tipe mesin ya guys. Yang pertama ini dia 1000cc turbo dan satu lagi 1200cc non turbo. Nah, mungkin kita menemukan alasannya nih, kenapa dibilang ini LCGC berturbo. Karena konfigurasi mesinnya dia menggunakan mesin 3 silinder. Kan mobil pada umumnya itu 4 silinder ya, tapi ini mobil 3 silinder seperti adiknya yaitu Agya. Nah, tapi menurut kami 3 silinder ini tidak terlalu buruk karena kan sudah disematkan turbo oleh Toyota. Jadi kenapa dibikin 3 silinder? Karena pastinya mobil ini ingin mengincar akselerasi di putaran bawah ke tengah. Jadi bener-bener ngisi banget. Karena tadi ketika kami di jalan ya, lagi bawa mobil ke sini, itu gasnya ditoel sedikit, udah ngacir banget. Beneran, kita nggak bohong. Kalau kalian nggak percaya, coba nanti tes sendiri aja mobilnya. Boleh test drive di Allison atau mobil. Dan juga mobil ini ada power mode-nya. Tapi nanti kita akan jelasin ketika kita ada di dalam mobil ya. Nah, jadi ini udah meskipun cuma 1000cc, tapi dia 3 silinder dan pakai turbo, jadi nggak kebayangkan torsinya ngejambak kayak apa. Tapi nggak bisa dibandingin sama mobil diesel pastinya ya. Sekarang, biar nggak penasaran, mari kita lihat di bagian interiornya. Ayo. Nah, seperti ini ya. Keadaan interior dari Toyota Race 2021 ini. Pastinya cakep banget kan? Dan tidak terlihat kesan murahannya. Meskipun ini interiornya hanya satu nada aja, yaitu warna hitam. Mungkin ada aksen-aksen lain berwarna silver seperti di kisi-kisi AC sini. Nah, katanya mobil 3 silinder itu identiknya geter banget nih. Sampai ke jiwa raga gitu. Nah, kita akan coba. Jadi cara tesnya gimana? Kalau misalnya dilihat dari situ doang kan nggak bisa ya. Kita akan coba taruh kameranya nanti di dashboard sini. Kita rekam pas kita lagi mau start up. Oke? Kemudian di bagian setir juga dia ada pedal shift. Jadi kalau misalnya kalian mau mode racing ya kan asik. Tenang aja. Kalau bosen di tol mau masuk mode racing, tinggal dipakai aja nih pedal shiftnya dan ini masih berfungsi dengan baik. Kalau kalian mau di jalan tol lagi bosen ya kan, nah pakai aja. Kemudian di bagian headlampnya sendiri dia ada pengaturan autonya. Jadi kalau misalnya kalian ada di tempat gelap dan lupa nyalain, dia akan otomatis nyala kalau kalian setting ke auto. Apakah masih terasa kesan LCGC-nya cuma gara-gara mesin 3 silinder? Enggak kan? Kemudian di bagian AC. Di bagian AC sendiri dia sudah digital, namun sayangnya dia hanya arah semburannya dari atas aja nih guys. Yang dari bawah ini kita nggak bisa atur arah semburannya. Tapi ini AC-nya masih dingin pol, tenang aja. Dan tampilannya juga full digital yang terintegrasi dengan tombol-tombol putaran seperti ini dan tombol-tombol seperti auto dan off-nya ada di sini semua. Kemudian di bagian head unitnya sendiri kita lihat di sini juga cukup lengkap ya pengaturannya. Mari kita lihat ada apa saja. Di sini ada Bluetooth audio, USB, M Toyota, T-Link, kemudian radio. Nah, kalau misalnya kita ke menu ini ada apa aja lagi sih? Di sini bisa kita sambungin juga iPod dan ada teleponi juga. Jadi gimana? Pastinya lengkap banget kan? Kemudian tampilan yang paling gue suka itu di bagian tengahnya ini transmisinya. Tuh aksen-aksennya ini seperti kayak berlian-berlian gitu ya. Meskipun ini ya imitasi, udah pasti nggak asli ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting cakep banget guys. Dan juga untuk fitur keamanannya juga lengkap banget. Ada dual SRS airbag. Kemudian kalau di bagian kursi belakang ini atau kursi baris kedua itu ada ISOFIX-nya. Dan juga ada sistem pengereman, ABS, EBD, dan brake assist, dan segala macam fitur lainnya yang pastinya lengkap banget. Pastinya lebih memanjakan perjalanan kalian dan kalian merasa aman dan nyaman. Dan juga ada fitur keselamatan lain seperti Vehicle Stability Control yang bisa kita on-offin, tapi kita lebih rekomendasikan on ya. Dan ini dia guys, tombol power mode-nya ada di sebelah kanan pojok di sini bawah ya. Kalau misalnya kita tekan, dia ada notifnya di sini power ya, PWR. Bisa kita nonaktifin juga. Ada satu fitur receh yang saya mungkin pede bahwa tidak ada di LCGC.
cup holder dekat AC. Ini berguna banget guys. Kalau misalnya kalian aus, pengen minumnya seger-seger, botolnya tinggal taruh di sini. Kalau panas, auto adem. Nah, gimana kalau misalnya sekarang kita coba jalan dan kita rasakan powernya? Oke, let's go guys. Oke, sekarang mobilnya lagi keadaan diam. Kita akan langsung coba starter. Seberapa getar sih? Oke, kita tombol startnya, tekan aja. Nah, nggak goyang kan? Itu kameranya kita taruh di dashboard guys, bukan nempel di kaca ya. Dan terbukti ternyata tidak getar. Oke, katanya getarnya pas lagi awal-awal nih jalan nih, pelan. Ini kita jalanin aja dulu, asik. Tuh, tidak getar ya guys. AC deh kita nyalain. Nah, kompresor sudah menyala. Dan masih tidak segetar yang netizen bilang. Jadi 3 silinder yang nggak jelek. Nah, ini sekarang kita turun dulu. Nanti pas kita ada di jalanan, kita langsung coba akselerasinya ya. Oke guys, sekarang kita udah jalan di jalanan raya nih. Kebetulan power mode-nya lagi mati. Ini sekarang lagi mode biasa aja nih. Dan torsinya aja tuh meskipun power mode-nya mati ya, torsinya tuh bener-bener ada banget ngisi dari bawah sampai ke bagian tengah. Nah, ini kebetulan agak rame, tapi kita toel dikit aja nih. Kita toel dikit. Tuh, kalau kedengaran ya suara mesinnya ya, semoga saja terdengar dalam kamera. Suara mesinnya tuh bener-bener wong gitu. Oke, ini power mode kita nyalain. Ini kita tarik tipis aja ya. 1, 2, 3. Gila, keren banget. Bener-bener, wah, 1000 cc nya beneran gak berasa sih. Kita sempat berekspektasi bahwa ya kok SUV compact ini dikasih 1000 cc. Ternyata turbonya bener-bener kick in banget. Karena udah dikasih turbo, abis itu 1000 cc ya kan, udah pasti dapat gak sih irit bahan bakarnya. Karena berdasarkan data dari klaim Toyota sendiri, mobil ini mampu menghasilkan konsumsi bahan bakar sebesar 1:15 atau bahkan 1:16. Dan kalau di luar kota mungkin bisa dapat di 1:18 lebih. Wow, angka yang fantastis bukan? Sangat irit pastinya untuk ukuran SUV kayak gini. Ini SUV compact ya. Untuk suspensi juga nggak malu-maluin banget, karena ini empuk dan masih bekerja dengan baik. Enak banget ini suspensinya untuk ukuran mobil kayak gini. Ya mungkin tidak terlalu empuk banget, tapi seenggaknya teredam. Ini ada polisi tidur. Oke, tuh empuk ya. Tapi jangan dibandingin empuknya sama mobil-mobil luxury. Oke, kita akan sampai kepada kesimpulan yang paling menarik, yaitu harganya. Untuk harganya sendiri ini menarik banget. Mulai DP-nya aja itu, coba tebak, apakah 5 juta, 10 juta? Tidak, DP-nya 0 rupiah saja. Jadi dengan modal bawa motor mungkin, atau misalnya mau naik ojek ke Allison, gak usah bawa duit 5 juta, 10 juta, udah bisa dapat mobil ini guys. Nanti BI checkingnya pastinya dibantu sama marketingnya supaya sampai approve. Tapi buat kalian yang gak pengen kredit, pengen cash keras juga bisa banget, karena dengan mobil semulus ini kalian bisa dapatkan di angka 235 juta dan masih bisa nego. Tinggal hubungi nomor marketing yang nanti akan kami tampilkan di bawah sini. Dan kalau misalnya mau datang langsung juga boleh. Langsung datang aja ke Allison Automobil yang lokasinya ada di Bursa Mobil Bintaro Sektor 7. Kalian cari aja di Google Maps Allison Automobil, udah pasti ketemu. Dan selain harganya ini yang menarik lainnya adalah mobil ini tercover garansi mesin dan transmisi by Warranty Smart Indonesia selama 1 tahun. Part-part yang di cover juga banyak banget, mulai dari ECU, mesin, transmisi, gearbox, dan segala macam lah pokoknya perintilan-perintilannya. Itu semua udah tercover, jadi tenang aja guys. Garansinya ini nggak hanya mesin dan transmisi, tapi ada layanan yang namanya ERA atau Emergency Roadside Assistance. Kalau misalnya mobilnya kenapa-napa di jalan, tenang aja, karena ada hotline 24 jam yang siap ngebantu kalian, mulai dari free towing sampai ke bengkel rekanan terdekat, free pergantian ban, kemudian misalnya bensinnya habis jadi mogok, bisa dapat bensin sampai 5 liter dianterin, kemudian juga pergantian aki, atau misalnya akinya di jumper kalau misalnya akinya lemah, dan
Yang paling menarik, kalau misalnya mobil yang sampai harus nginep di bengkel, kalian dapat mobil pengganti. Wih, mantep banget ya. Mungkin sekian dulu untuk konten dari Toyota Race GR 2021 ini. Kita ingin menampis komentar-komentar miring dari netizen. Pastikan kalau kalian suka sama video ini, di-share ya ke teman-teman kalian yang lagi naksir sama race tapi banyak godaan-godaan netizen. Nah, mungkin untuk kalian yang punya TikTok atau Instagram, jangan lupa di-follow ya di @mobilbagusindonesia yang logonya sebiru-biru lagi. Gue mau langsung cabut dulu guys. Don't forget untuk di-like, di-comment, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk di-subscribe. Adios.